Shalom dan selamat petang. Selamat bertemu kembali di program Randau Kehidupan. Puji Tuhan karena kita mendapat kesempatan sekali lagi untuk bersama-sama di dalam program ini. Anda bersama saya Edi Lindon Masilon dan di musim kali ini kita membincangkan tema mengurus untuk guru sehingga dia datang. Dan bercerita mengenai mengurus, kita telah sampai ke episode yang ke-8. Wah, tidak sedar kita sudah hampir sampai di penghujung musim kali ini, tetapi kita akan meneruskan perbincangan dan topik kita pada malam ini, pada episode kali ini ialah merancang untuk kejayaan. Baik, sekali lagi selamat petang kepada sahabat-sahabat semua. Saya melihat ada komen dari Inek Embun, Shalom everyone. Terima kasih untuk bersama-sama dengan kami pada malam ini dan juga sahabat-sahabat yang lain, selamat datang. Baik, apapun jangan lupa untuk share pautan live ini kepada sahabat-sahabat Anda dan juga keluarga Anda. Dan juga Anda dialu-alukan untuk menyampaikan salam di bahagian komen ataupun boleh terus berhubung dengan WhatsApp Hope Channel Asia Tenggara dengan menggunakan nombor tambah 66 991 888 773. Dan dalam perbincangan seperti biasa, sekiranya Anda mempunyai sebarang pendapat ataupun persoalan, jangan malu-malu tulis di ruangan komen ataupun di WhatsApp. Baik, topik kita kali ini merancang untuk kejayaan. Nah, sememangnya kejayaan itu merupakan sesuatu yang kita semua inginkan, baik untuk diri pribadi maupun untuk sahabat-sahabat. Ya, kalau ada kejayaan, maksudnya ada juga kegagalan. Oleh itu, bagaimana sebenarnya untuk mendapatkan kejayaan? Kita akan bincang bersama-sama. Dan sebelum saya memperkenalkan para panel pada petang ini, saya ingin membaca satu petikan di dalam Kolose 3 ayat 23 hingga 24. Ayat ini mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba-Nya. Baik, kita terus kepada perkenalan para panel yang sudah bersama-sama kita sepanjang musim ini, bahkan dari musim-musim yang lalu. Jadi saya ingin memperkenalkan panel pertama, Dr. Gerard. Beliau merupakan pensyarah di Asia Pacific International University dalam Fakulti Pengajian Agama. Panel kedua, Pastor Brian. Beliau merupakan pengurus di Hope Channel Asia Tenggara. Dan panel ketiga, Pastor Minsun. Beliau merupakan pastor daerah di Pandamaran dan Kelang, Semenanjung, Malaysia. Selamat datang pada semua panel. Terima kasih karena bersama-sama dengan saya pada episode kali ini. Baik, kita akan berdoa sebelum kita berbincang. Saya ingin menjemput Pastor Minsun untuk berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Maha besar Tuhan yang bertakhta di surga, terima kasih karena Engkau menyertai kami dalam randau kehidupan pada malam ini. Terima kasih kebijaksanaan dari surga memimpin kami. Biarlah setiap bicara kami Tuhan setuju dengan kehendak-Mu. Dan terima kasih atas kebijaksanaan yang sudah Engkau berikan. Dan biarlah para penonton, pendengar dimanapun mereka berada mendapat berkat daripada randau ini. Tuhan, terima kasih Engkau menyertai kami sekali lagi. Dan kami mohon doa kami dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Amin. Amin, terima kasih. Baiklah, seperti banyak perkara sebelum permulaan perbincangan, saya suka untuk membawa kita mengupas sedikit dan kita lihat terlebih dahulu apakah definisi sebenarnya kejayaan. Sebab mungkin seseorang memahami kejayaan itu dalam bentuk yang lain dan orang lain memahami kejayaan itu dalam bentuk yang lain ataupun dalam aspek yang lain. Jadi kita ingin semua kita berada dalam muka surat yang sama. Oleh itu, apakah definisi kejayaan yang biasanya kita dengar dilaungkan oleh dunia? Dan tambahan itu,
Adakah terdapat perbezaan dari sudut pandangan dunia dan Alkitabiah tentang gambaran kejayaan? Dan dari sini kita akan meneruskan perbincangan seterusnya. Baiklah, pada para panel, apakah definisi kejayaan? Silakan para panel. Ya, terima kasih Pendeta Adi di atas persoalan yang pendahuluan itu. Kejayaan ditafsirkan mengikut ideologi ataupun cara tafsiran yang berbeza-beza. Itu bergantung kepada tujuan sesuatu itu diusahakan. Ada yang mentafsirkan bahwa kejayaan itu dinikmati apabila kita menyelesaikan sesuatu usaha ataupun tugas yang kita telah pun curahkan segala keringat, segala usaha kita dengan penat lelah kita, dan akhirnya kita mencapai sesuatu yang kita idamkan atau inginkan di dalam kehidupan kita. Dan itu yang orang selalu gambarkan sebagai kejayaan sebenar apabila kita telah mencapai satu tahap yang kita boleh banggakan, satu tahap yang orang lain kagumi, ya. Dan biasanya itu juga akan mempengaruhi persepsi, tanggapan dan pandangan orang lain terhadap kita, ya, dengan kejayaan yang kita miliki itu. Dalam konsep kerohanian, kejayaan itu mungkin ada sedikit perbezaan. Karena dalam usaha kita untuk kita sudah menyebutkan mengumpulkan harta di sorga, kita juga menyebutkan bagaimana kita harus mempersembahkan diri kita sepenuhnya di dalam tangan dan kendali Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan bagaimana kita mengusahakan kebaikan melalui perasaan semula jadi yang dipenuhi dengan sukacita, dengan hati yang ingin memberi, dengan satu beban untuk meringankan bebanan orang lain apabila kita peka dengan keperluan orang di sekeliling kita, dan apabila kita melakukan sesuatu untuk menambah baik keberadaan ataupun kesejahteraan, kelestarian hidup orang lain di sekeliling kita, itu juga merupakan satu kejayaan. Kalau kita boleh menuruti firman Tuhan dan segala tuntutan daripada perintah Tuhan, itu juga merupakan satu kejayaan. Tetapi dalam perjuangan rohani kita, pertempuran iman kita ini kadang-kadang tidak semestinya berakhir dengan satu kejayaan yang kita tafsirkan apabila kita memperoleh sesuatu yang kita inginkan. Kadang-kadang kita akan menghadapi pelbagai bentuk tentangan, mungkin kita rasa dikalahkan, ya, tetapi dalam kekalahan itu sebenarnya ada kejayaan yang istimewa yang Tuhan sediakan untuk kita. Satu anjakan dalam pemikiran kita, dalam iman dan percaya kita, walaupun kita harus melalui saat-saat yang mungkin sukar, yang mencabar di dalam kehidupan kita. So, tafsiran ini berbeza-beza, ya, tetapi apa yang penting adalah apabila kita ingin mencapai kejayaan yang mutlak, kejayaan yang sebenar itu, maka segala usaha haruslah ditumpukan dan kita harus boleh menyusun atur keutamaan-keutamaan penting di dalam kehidupan kita. Ya, terima kasih dengan satu pencerahan yang sangat baik daripada Pastor Brian. Ya, lain orang, lain pendapat, lain penafsiran terhadap kejayaan ini. Dan ada juga orang mengatakan kejayaan itu seperti apabila kita memenangi sesuatu perlombaan, pertandingan, itu juga dipanggil suatu kejayaan. Dan apabila seseorang meraih satu keputusan yang cemerlang di dalam peperiksaan, itu juga dipanggil sebagai satu kejayaan. Dan kalau dalam pertempuran, kalau pihak musuh dikalahkan dan kita menang, itu juga dipanggil kejayaan. Jadi berbagai-bagai penafsiran kejayaan ini daripada sudut pandang manusia. Hari ini
manusia sering melihat kejayaan ini daripada apabila seorang melihat keputusan cemerlang seorang murid dipanggil berjaya. Manakala keputusan rendah dipanggil kurang baik. Iya. Dan apabila kita berbicara mengenai penafsiran kejayaan, sudah tentu kita akan melihat orang kaya ini kita dipanggil juga berjaya karena mencapai sesuatu dalam kehidupan dia. Dan orang yang menjawab jabatan yang tinggi dan bergaji besar, mereka tentu mengatakan saya sudah berjaya. Tetapi bagaimanakah sebenarnya kejayaan ini? Sebab kita tidak boleh mengambil standar orang sebagai mengukur standar kejayaan kita. Karena setiap orang ini telah menetapkan standar sendiri apa yang dia gambarkan sebagai kejayaan. Dan kadangkala ada orang yang berpikiran bahwa apapun yang dia raihkan dalam kehidupan dia mungkin tidak sehebat orang lain, tetapi dia anggap itu sebagai satu kejayaan. Karena dia sangat puas hati, dia sangat gembira dengan pencapaiannya, walaupun tidak setanding orang lain, tetapi itu sudah memadai hati dia yang sangat gembira. Jadi kadang-kala kita mesti membawa hati kita dalam kejayaan ini, supaya walaupun kejayaan yang sederhana, kita sudah bergelora hati kita. Kita tidak perlu menunggu kita berada di puncak gunung untuk meraih kejayaan. Dan kalau dalam ukuran Kristen, bagaimana kita menafsir kejayaan ini? Iya, seringkali kita mengatakan bila kita berhasil untuk mengalahkan setiap pencobaan yang datang dalam kehidupan kita. Kita berhasil untuk melalui satu pengalaman-pengalaman yang berat dalam kehidupan kita. Kita juga memandang hal itu sebagai satu kejayaan. Sebab kita sudah melepasi situasi yang sukar dalam kehidupan kita. Dan hati kita sangat lega. Kejayaan ini sepertinya membuat hati kita sangat lega. Dan kita sangat berbangga dengan apa pencapaian kita itu. Walaupun mungkin pencapaian itu sederhana sahaja. Jadi kepada saya, kejayaan ini walaupun dalam bentuk sederhana, ia juga layak dipanggil sebagai satu kejayaan dan tidak memerlu satu tahap yang terlalu tinggi untuk kita menganggap hal itu berjaya. Ya, terima kasih Pastor Brian dan Pastor Minsun. Dan saya terlintas di pikiran sebentar tadi, wah, kita setiap masing-masing ini mempunyai kebolehan dan kelemahan yang berbeza. Maka bukankah kalau begitu ukuran kejayaan juga itu berbeza? Saya mungkin menganggap sesuatu perkara ini berbeza, tapi orang lain mungkin menganggap itu bukan kejayaan bagi dia. Tetapi sebagai kehidupan orang-orang Kristen, bukankah kejayaan kita itu untuk mengalahkan mengalahkan setan dan godaan dosa dan menjadi lebih lagi seperti Kristus? Terlintas di pikiran saya mengenai hal ini. Namun mungkin ada tambahan, sekiranya ada tambahan dari Dr. Gerard. Saya ingin menambah sedikit di sini mengenai kejayaan ini. Kalau kita lihat daripada sudut pandang dunia, kebanyakan ungkapan-ungkapan yang disebut dalam kejayaan itu melibatkan uang, material, aset, dan banyak lagi perkara-perkara lain yang boleh diukur. Dan kadang-kadang pencapaian itu adalah pencapaian dari segi akademik, maupun status dan sebagainya, dan itu kita lihat akan ukuran kejayaan duniawi. Bagaimanapun kita melihat itu semua adalah kejayaan yang dikumpulkan untuk diri sendiri dan juga untuk keluarga kita, kelangsungan keluarga dan sebagainya. Tetapi semuanya yang kita panggil centered kepada kita.
Cuma saya berfikir dalam Alkitab, kalau kita biar juga melihat semuanya ini, tetapi apa yang dilihat dalam Alkitab adalah lebih kepada kesetiaan dalam service, dalam melayani ataupun dalam serving others. So itu yang saya melihat, itu yang saya lihat dalam Alkitab berulang kali disebut itu. Sama ada seseorang nabi itu berjaya untuk menobatkan satu kumpulan tertentu, ya, ataupun tidak. Bagi Tuhan dia katakan yang penting kamu lakukan apa yang kamu lakukan. Yang penting kamu lakukan apa yang Tuhan lakukan, suruh kamu lakukan. Jadi di sana kita melihat bahwa elemen kesetiaan di dalam pelayanan yaitu kesetiaan di dalam penurutan kepada Tuhan, itu merupakan salah satu elemen yang penting juga di dalam kejayaan berdasarkan Alkitab menurut saya. Thank you. Terima kasih Dr. Gerard untuk tambahan tersebut. Dan kita melihat di dalam Alkitab, elemen penting untuk kejayaan adalah kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan memang sedikit berbeza dengan apa yang dunia katakan sebagai, atau dunia gambarkan sebagai kejayaan. Biasanya selalu saya mendengar, oh lebih banyak uang, lebih berjaya maksudnya. Lebih banyak harta dan sebagainya, lebih berjaya. Tetapi nampaknya di dalam Alkitab seperti yang dikatakan sebentar tadi, elemen yang penting bukan sama ada kita mempunyai lebih banyak harta ataupun tidak, bukan sama ada kita mendapat segala-gala dalam dunia ini, tetapi iman dan percaya kita itu penting. Dan saya ingin membaca ada satu komen, dua komen di sini dari dua individu. Yang pertama sekali dari Madam Nelsie Harry, good evening dan selamat bertemu kembali. Dan satu lagi dari Jakares Runte, good night, selamat bertemu semula. Terima kasih karena bersama-sama dalam episode kali ini. Dan ada pandangan di sini definisi kejayaan dari Madam Nelsie Harry. Beliau mengatakan kejayaan bagi saya ialah semakin dekat dan rapat dengan Tuhanku Yesus Kristus. Amin. Terima kasih untuk komen itu. Dan itulah yang kita sebut sebentar tadi. Iman dan percaya kita itu merupakan satu elemen yang sangat penting. Saya tidak pasti kalau Pastor Brian masih bersama-sama dengan kita. Saya rasa tidak ada ya. Tapi kita harap beliau dapat bersama-sama dengan kita dan meneruskan perbincangan juga. Ada masalah teknikal sedikit mungkin di bahagian Pastor Brian ya. Namun diharap bersabar kepada para penonton dan para viewers. Terima kasih karena terus bersama-sama. Baik. Kita teruskan dan menyentuh kepada topik kita pula, merancang untuk kejayaan. Nah, saya terlintas juga di pikiran, adakah kita perlu merancang untuk berjaya? Apakah kita tidak boleh sahaja ikut flow, orang katakan, ikut flow sahaja, tidak perlu merancang untuk kejayaan? Sebab rasionalnya adalah, bagaimanapun kita membuat suatu perancangan itu, masa hadapan tetap kita tidak dapat jangka ataupun tidak dapat ramal, bahkan tidak diketahui langsung, dan sepertinya apapun yang kita rancang itu mungkin belum dapat menjamin kejayaan. Jadi kepada para panel, apa pendapat para panel? Adakah kita perlu merancang untuk kejayaan? Tidak bolehkah kita ikut flow sahaja, dan kalau berjaya, kalau ada kejayaan, adalah. Kalau tidak ada, tidak apa. Seperti begitu. Adakah attitude ini, apa pendapat para panel mengenai hal ini? Ya, silakan Pastor Minson. Oke, manis soalan ini. Kenapa kita tidak ikut flow saja? Artinya, kalau berjaya, berjayalah. Kalau gagal lah. Dan kalau kita buat seperti ini, kita seperti pemanah yang tidak ada target. Ataupun
kita ada panah, tetapi kita lepas 3 sekaligus. Kalau kena, kenalah. Terima kasihlah, puji Tuhan. Kalau tidak pun, terima kasih juga. Oke. Tapi kepada saya, di pendapat pribadi saya percaya kita perlu ada strategi, kita perlu ada rancangan. Sebagai guide kita, ke mana kita harus pergi, ataupun apa destinasi yang harus kita tuju. Sebab dalam perjalanan, kalau kita memandu tanpa tujuan, habis minyak kita. Kita berlegar-legar, tapi kita tidak sampai di mana-mana. Jadi dalam kehidupan kita perlu ada rancangan untuk berjaya. Dan gagal itu bukan pilihan kita, tetapi kita harus menerima kegagalan itu sebagai satu pengajaran ataupun sesuatu yang kita jadikan sebagai alas, sebagai pengalaman untuk kita lebih berhati-hati di masa depan. Tapi kepada saya, rancangan ini perlu disusun dengan teratur. Apa-apa organisasi pun perlu ada strategi, perlu ada plan untuk mencapai sesuatu yang sudah dirancangkan. Baik dalam keluarga pun ada strategi dia. Di dalam kita belajar pun kita ada orang-orang tertentu ada strategi dia untuk belajar. Dan tidak ada orang pun yang merancang untuk gagal sebenarnya. Semua kita belajar untuk lulus. Artinya kalau kita berlatih main bola sepak, tidak ada yang berlatih untuk kalah. Jadi kalau kita buat bisnis pun, tidak ada orang yang buat bisnis, saya rugi ini. Tidak ada orang yang merancang untuk rugi, untuk gagal, untuk apapun. Tidak ada yang bercinta supaya gagal, tidak. Dia bercinta supaya berakhir dengan suatu keindahan. Tetapi kadang-kadang kerugian, kegagalan, kekecewaan dalam hidup ini di luar jangka kadang-kadang. Tetapi bagaimanapun kita harus menyediakan hati kita apa risiko di setiap strategi yang kita sudah aturkan. Tetapi sekurang-kurangnya menyusun plan secara baik dan kita ada disiplin untuk mencapainya. Sebab hal ini sangat perlu untuk kita. Baik, terima kasih Pastor Minsun. Ya, sementara mendengar tadi saya terlintas dalam pikiran saya sesuatu yang pernah saya dengar dikatakan, yaitu if you fail to plan, you plan to fail, dikatakan. Jadi motifnya di sini adalah memang perlu perancangan itu. Dan semua yang melakukan atau memulakan perancangan memang bukan untuk merancang untuk gagal, seperti mana dikatakan sebentar tadi. Dan terlintas juga di pikiran, Tuhan sendiri pun mempunyai perancangan yang begitu indah, yang kita semua panggil plan of salvation. Ini saya pikir rancangan untuk memberikan kita berkat keselamatan, peluang keselamatan. Tapi selalunya ada attitude manusia yang ingin mengatakan, oh ikut flow sahajalah, ikut flow. Tetapi seperti mana kita telah melihat, penting untuk merancang. Jadi terima kasih untuk ulasan dari Pastor Minsun sebentar tadi. Selamat datang sekali lagi kepada Pastor Brian. Terima kasih karena dapat bersama-sama. Tadi mungkin ada masalah teknikal ya. Ada pendapat Pastor Brian mengenai perancangan. Adakah diperlukan untuk berjaya ataupun kita ikut flow sahaja?
perintah Tuhan dan juga panduan daripada firman Tuhan. Dan sebagai orang yang percaya, Sound, Pastor Brian. kita haruslah bersandar sepenuhnya kepada pimpinan Tuhan dalam segala perancangan kita. Ya, jangan kita mendahulukan kehendak dan desakan daging kita, tetapi haruslah kita tunduk kepada pimpinan Roh Kudus Tuhan, dan dengan begitu strategik dan begitu teratur, kita haruslah boleh melakukan segala sesuatu itu dengan teliti, dengan penuh perancangan, dan pastikan kita melakukan sesuatu sesuai dengan pimpinan roh di dalam hati dan pikiran kita. So yes, saya percaya perancangan itu sangat-sangat penting. Kita punya keterbatasan dan kelemahan, kekurangan, dan kita perlukan hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan. Baik, terima kasih Pastor Brian, dan terima kasih juga dari Madam Nelsie Harry yang memberikan kita respon dari pihak para viewers. No sound dikatakan tadi, tapi saya percaya sudah recover balik ya. Terima kasih untuk tim Hope Channel. Dan saya pikir untuk persoalan ini sudah jelas, kita memerlukan sebenarnya perancangan. Dan sesuatu yang menarik sebentar tadi diulaskan, yaitu perancangan membantu kita menyusun keutamaan. Nah, ini sesuatu yang saya sangat suka. Sebab di episode-episode yang lalu kita sudah mengatakan bahwa tidak salah untuk mengumpul harta. Tidak salah. Tetapi harus mempunyai keutamaan yang betul. Nah, bagaimana kita dapat tahu mana satu yang utama? Bagaimana kita dapat menyusun keutamaan kita kalau tidak ada perancangan? Nah, makanya perancangan itu memang penting dalam kehidupan kita. Saya pikir sudah cukup jelas, jadi kita teruskan ya. Tidak ada tambahan lain. Oke. Nah, di dalam kehidupan, saya melihat antara yang memang memerlukan banyak perancangan ataupun persediaan, yaitu perkawinan. Dan hal ini mengambil masa yang lama juga untuk merancang. Mungkin yang lain tidak begitu lama, tapi mungkin yang lain sehingga 1 tahun pun ada merancang. Nah, hal ini membuatkan saya terfikir, bagaimana kita dapat mencapai kejayaan dalam perkawinan khususnya, dan dalam keluarga secara amnya. Apa nasihat yang kita boleh kongsikan untuk mencapai kejayaan dalam aspek ini, ataupun dalam aspek-aspek lain juga selain daripada harta benda? Apa nasihat yang kita boleh berikan? Bagaimana untuk mencapai kejayaan dalam aspek-aspek tertentu ini? Baik, silakan para panel sekali lagi. Kita berikan masa dan tempat ini kepada para panel. Oke, satu soalan yang sedap ataupun sangat baik. Ya, bagaimana kita melihat sesuatu kejayaan dalam keluarga ini? Saya ingin berkongsi sedikit tentang satu keluarga di sebelah kampung saya. Dan apa yang saya lihat adalah dia seorang ketua gereja dan dia ada 8 anak, 4 perempuan dan 4 laki-laki. Dan saya sangat cemburu dengan keluarga dia. Karena kebanyakan anak-anak dia hari ini semuanya berada dalam gereja dan mempunyai pekerjaan yang baik. Kebanyakannya guru, dan walaupun ada yang bukan guru, tetapi apa yang paling penting adalah semuanya berada dalam gereja. Tidak ada satu pun yang terpisah daripada gereja. Dan saya melihat sikap anak-anak itu begitu respect dengan ibu bapa dan respect dengan gereja, dan sangat berkomitmen dalam setiap apapun pelayanan di gereja. Dan ini yang saya lihat bahwa ini hasil didikan daripada kedua ibu bapa. Saya tidak pernah mendengar
kata-kata yang kasar daripada adik-beradik. Mereka sangat aktif dalam Pathfinder waktu mereka masih kecil, dan bila mereka sudah besar, mereka sangat aktif dalam pelayanan gereja. Dan inilah yang saya lihat salah satu kejayaan yang dicemburui kadang-kadang. Dan kepada saya, seringkali kita menganggap kejayaan itu kalau anak-anak kita semuanya berada di universiti dan menjawat jabatan tinggi. Ya, yang saya ceritakan tadi juga adalah sebagian daripada anak 4 daripada anaknya ataupun 6 pernah pergi ke universiti dan sebagainya sederhana sahaja. Tetapi ya, hari ini seringkali kita mengukur kejayaan anak itu, kejayaan keluarga itu bila anak-anak itu sampai ke menara Gading dan berjawatan tinggi dalam apa sektor. Tetapi kadang-kadang ada yang mengecewakan. Ada anak yang dipimpin dengan baik, tetapi bila berada di jabatan yang tinggi, mereka sudah melupakan gereja, melupakan Tuhan. Dan saya pikir ini sesuatu kejayaan yang melebihi sesuatu yang lain, karena terpisah dari Tuhan. Sebab sebagai orang Kristen, kita tidak boleh pisah berjaya bersama dengan Tuhan. Kejayaan akademi, kejayaan material, penting. Tetapi kejayaan rohani juga jangan kita pisahkan. Sebab inilah kejayaan yang dituntut oleh Tuhan kepada setiap ibu bapa ataupun anak-anak. Jadi kepada saya, walaupun mungkin anak-anak kita tidak secemerlang orang lain, sudah pasti ada bahagian tersendiri untuk mereka dalam menentukan halat tuju mereka. Dan sebagai ibu bapa, kita tidak perlu membanding anak-anak kita dengan anak-anak orang lain. Mungkin anak orang lain itu begitu berjaya, mungkin anak kita kurang menyerlah. Tetapi kemampuan kita orang itu berbeza. Sebab kadang-kala ibu bapa sudah habis mungkin untuk memberikan tip-tip, tetapi pencapaian masih di tahap yang sederhana. Tapi kita percaya bahwa apa yang kita mahu adalah, walaupun kita tidak berjaya di bidang lain, tapi kita mahu anak-anak kita berjaya dalam kerohanian ataupun dalam bidang yang lain, supaya anak-anak itu sentiasa dihargai oleh ibu bapa. Jangan kita karena hari ini apabila seseorang anak berjaya straight A, kita anggapkan, oh bagus kamu jadi lawyer aja. Dan kalau anak itu mendapat C saja, oh bagus kamu jadi pastor saja. Dan saya tidak setuju. Sebab Tuhan pun mahu anak-anak yang berjaya ataupun lulus cemerlang dalam pelayanan. Jadi kepada saya, keluarga memang menginginkan anak-anak berjaya, dan apa yang dicapai oleh anak-anak itu, walaupun rendah ataupun tinggi, harus dihargai untuk memberikan mereka semangat untuk terus maju dalam kehidupan mereka. Ya, Pendeta Adi, mendirikan, pertahankan rumah tangga itu merupakan satu usaha yang sukar, ya, karena kita harus memiliki sifat pengorbanan, saling menerima dan menghormati antara satu sama lain, dan menghilangkan ataupun menyingkirkan sifat pentingkan diri dan rasa tamak. Ya, apabila kita tinggal seorang, hidup seorang diri, ya kita boleh melakukan apa sahaja sesuai dengan keinginan kita. Tetapi apabila kita mendirikan dan membina rumah tangga ini dengan pasangan kita, maka di sana sudah pun berlakunya satu perubahan yang agak drastik, ya, di mana kita sudah menetapkan satu komitmen, satu tekad untuk hidup bersama-sama buat selama-lamanya. Dan daripada pasangan suami istri dalam perkawinan itu, kita expand, kita membesar, kita bertambah dengan anak-anak dan kemudian cucu pada tahun-tahun yang mendatang. Ya, jadi
kita tidak akan dapat mencapai dan menikmati kejayaan sebenar dalam sesebuah perkahwinan dan juga keluarga itu sekiranya Yesus tidak berada di tengah-tengah keluarga kita. Dia adalah kepala di dalam keluarga dan kepimpinannya itu harus diakui oleh setiap pasangan. Dan apabila dia mendapatkan tempatnya sebagai kepala di dalam rumah tangga dan keluarga kita, maka segala sesuatu yang dilakukan, aktiviti dan juga relation, perhubungan di antara satu sama lain di dalam keluarga itu akan terpelihara di dalam kasih dan juga di dalam rasa takut akan Tuhan, ya, penurutan dan juga dengan hati yang penuh bersukacita rela untuk melakukan kehendak Tuhan dan rencana Tuhan menurut apa yang kita telah percayai dan terima sebagai kebenaran tersebut. Ya, jadi kejayaan sesebuah keluarga ini bagi saya bukanlah dapat diukur dengan uang ringgit ataupun dengan kejayaan akademik semata-mata, kejayaan kerjaya, career. Itu mungkin boleh menjadi ukuran bagi dunia, tetapi bagi saya kejayaan sesebuah rumah tangga dan keluarga itu adalah apabila mereka masih dapat mendirikan mezbah pagi dan petang, di mana mereka saling menerima dan menghormati, dan mereka dapat memperlihatkan kebenaran Tuhan yang mereka hidupkan di dalam kehidupan sehari-hari dan melalui cara mereka berhubung dan melayani antara satu sama lain, dan juga bagaimana mereka menjangkau orang-orang lain di sekeliling mereka. Keluarga yang soleh, keluarga yang bertakwa, keluarga yang setia menunaikan amal ibadah mereka dan setia juga memelihara hukum Tuhan dan kebaktian Sabat, ya. Jadi itu sangat mencabar bagi pasangan yang belum lagi serasi ataupun memiliki kepercayaan dan iman yang berbeza. Ini adalah satu cabaran yang sangat sukar, ya, dan itu sebabnya dalam merancang untuk berumah tangga dan berkeluarga pun perancangan itu penting, ya. Perancangan itu sangat penting, penelitian sangat penting, dan pimpinan Roh Kudus untuk dipertemukan dengan pasangan hidup yang sesuai, yang saya percaya merupakan anugerah Tuhan untuk kita boleh berdiam bersama-sama sehingga akhir hayat kita. Ya, itulah yang saya percaya sebagai aspek yang begitu penting dalam menentukan kejayaan rumah tangga dan keluarga kita. Terima kasih, Ya, Pak. sebelum Silakan. dokter menambah, perkara menarik dalam rumah tangga adalah apabila komunikasi di antara suami istri itu ada. Sebab kalau tidak ada komunikasi, kadang-kala timbul banyak perselisihan karena mungkin si suami tidak mengerti apa sebenarnya yang si istri mau, dan si istri pula perlu mengetahui keperluan suaminya. Jadi perlu ada komunikasi yang baik di dalam perhubungan. So kadang-kadang bila miscommunication, kadang-kadang inilah menjadi keruntuhan keluarga kadang-kadang. Walaupun dalam keluarga Kristen tidak terkecuali. Karena berlakunya ini kepincangan komunikasi di dalam keluarga ini. Dan saya percaya kejayaan yang kedua adalah bila kita menjadikan Yesus sebagai center di dalam keluarga itu. Baik, terima kasih Pastor Minsun dan juga Pastor Brian sebentar tadi. Ada tambahan dari Dr. Gerard? Saya lihat juga dalam keluarga ini berbagai ingredient yang ada dalam kejayaan sesebuah keluarga.
dalam Alkitab ada satu istilah yang disebut in Christ, dalam Kristus. Saya pikir bahasa Ibrani ada menyebut tadi itu sebentar tadi. Tetapi semua yang dilakukan dalam aktiviti suami istri itu dia lakukan sebagai in Christ, di dalam Kristus. Dan saya juga ingin mengatakan bahawa elemen kesetiaan dalam melayani satu dengan yang lain dan juga kepada Tuhan itu juga boleh membantu kita melihat bagaimana kita boleh terus maju dalam kehidupan kekeluargaan. Terima kasih untuk tambahan tersebut dari Dr. Gerard. Baik, apabila melihat kepada nasihat-nasihat yang kita lihat sebentar tadi seperti komunikasi, in Christ dan sebagainya, sebenarnya banyak juga nasihat-nasihat yang lain yang kita boleh dapati dari Alkitab. Beberapa yang selalunya kita dengar adalah seperti contoh, dahulukan Tuhan, put God first. Kemudian ada juga ketekunan, ada juga kemakmuran dan integriti, penting untuk berintegriti dan memahami batasan kejayaan duniawi. Nah, ini antara beberapa sahaja yang disebut, yang saya sebut pada petang ini, pada episode kali ini. Dan kita diajar bahwa mengikuti jalan Tuhan dengan taat setia akan membawa kita kepada kejayaan. Bukan sahaja dalam financial dan keluarga, tapi juga dalam terlebih kepada kehidupan rohani dan pelayanan seorang Kristen di dunia ini, menjalankan misi dia yang Tuhan telah berikan, yang Yesus berikan. Tetapi bagaimana kita boleh, apa yang kita boleh katakan atau bagaimana kita menerangkan realiti di mana ada juga orang yang berjaya, yang dianggap berjaya, tetapi tidak pernah pun mengikut satu pun langkah-langkah ataupun prinsip-prinsip yang disebut oleh kitab sebentar tadi. Seperti contoh, dahulukan Tuhan. Tidak pernah dia lakukan itu, tetapi dianggap berjaya juga. Mungkin mempunyai banyak kekayaan dan sebagainya. Keluarga dia pun semua baik-baik. Bagaimana kita boleh, saya pikir apabila umat-umat Tuhan melihat situasi ini, dan disinilah berlaku rasa ingin berputus asa, rasa gelisah dan sebagainya, sebab kita yang berjalan di jalan yang lurus, sentiasa percaya, terus berusaha mengikuti prinsip-prinsip Alkitab, tetapi tidak mendapatkan kejayaan yang kita inginkan. Tetapi orang lain pula kita melihat tidak pun endahkan tentang nasihat-nasihat Alkitab ini, tetapi berjaya. Dan itu yang kejayaan yang kita inginkan. Dan disinilah apabila melihat sesuatu yang tidak adil, maka ingin putus asa. Tapi bagaimana dengan realiti ini? Apa yang kita boleh katakan ya? Apa pendapat saudara dan para panel tentang situasi ini? Ada pandangan mungkin dari Pastor Brian? Ya, bagi saya kita harus mempertahankan prinsip dan juga integriti. Mencapai sebuah kejayaan tanpa melalui landasan yang benar, menggunakan shortcut, kaedah yang bertentangan dengan Alkitab dan firman Tuhan, itu bukanlah kejayaan yang sebenar. Kita mungkin mengecapi nikmat daripada kejayaan tersebut, tetapi akhirnya kita akan kerugian di dalam pribadi, di dalam akhlak dan sasiah kita yang begitu penting untuk mempersiapkan diri bagi kedatangan Yesus Kristus dan juga untuk memiliki pribadi yang serupa dengan Yesus. Sebagai pengikut Yesus, kita harus memiliki keinginan dan kerinduan untuk mengubah kehidupan kita sesuai dengan pribadi Yesus. Dan itu sebabnya integriti itu sangat penting. Maruah diri kita itu sangat penting, ya. Jadi kejayaan sementara yang dinikmati mungkin bagi dunia they are celebrating. Mereka meraihkan kejayaan-kejayaan seperti itu. Tetapi apa gunanya jika kita memperoleh segala kejayaan di dunia ini, tetapi kita kehilangan prinsip kita, maruah kita, integriti kita,
dan akhirnya kita terlepas hidup kekal dan surga yang Tuhan persiapkan bagi setiap kita. Dalam Yeremia 31 ayat 33 contohnya, Nabi Yeremia mengatakan, tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku di dalam batin mereka dan menuliskan di dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi konsepnya di sini adalah penurutan kita, tekad kita untuk memelihara hukum Tuhan, menaruh di dalam hati dan jiwa kita, dan menuliskannya di dalam pikiran kita secara intelek dan begitu juga secara emosi perasaan kita. Maka dengan itu segala sesuatu yang kita lakukan, kita berpikir sedalam-dalamnya sebelum melakukan pun, dan kita juga akan menyesuaikan dengan firman Tuhan, dengan kebenaran, memelihara satu keadaan yang lebih tenang, lebih sejahtera. Kita memelihara kedamaian itu dengan orang-orang di sekeliling kita dan terutama sekali dengan Tuhan. So kalaulah ada tendensi ya, kecenderungan kita untuk shortcut ya, mendapat kejayaan yang sementara yang diraihkan oleh dunia, melakukannya dengan cara dunia, maka itu bukanlah kejayaan yang sebenarnya. Anda berisiko tinggi untuk kehilangan marwah diri dan akhirnya nanti kehilangan surga dan hidup kekal. Jangan kita cemburu kepada kejayaan yang tidak berlandaskan Tuhan. Dan jangan kita ambil standar kejayaan orang itu sebagai ukuran standar kita. Sebab bagaimana orang itu berjaya, bagaimana orang itu kaya, itu urusan dia dengan diri dia sendiri dan dengan Tuhan. Tapi kita yang mengenal Tuhan, kita perlu ada standar kita. Kita perlu ada prinsip yang benar di dalam kejayaan kita, dalam apapun kelimpahan kita. Biarlah setiap kejayaan dan kelimpahan itu, ataupun kelimpahan di segi material sekiranya berlimpah, biarlah itu berasaskan perkara benar dan bersama dengan Tuhan. Jadi jangan kita seperti Daud yang mengatakan, sedikit lagi aku tergelincir, dia kata, karena melihat orang lain yang berjaya. Jadi pada saya tegaskan lagi, jangan kita ambil standar orang lain sebagai standar kita. Ya, standar kita adalah iman kita. Dan kalau kita ingin berjaya, luruskan jalan itu kepada kejayaan yang lebih baik ataupun kemakmuran yang lebih baik. Sebab kepada saya, apapun peningkatan dalam hidup kita dengan dicapai dengan baik barangkali, biarlah hal itu manis dan indah. Terima kasih Pastor Brian dan juga Pastor Minsun. Ada tambahan dari Dr. Gerard? Kalau kita mau mencapai KPI sahaja, saya pikir siapapun boleh capailah. Sebab itu adalah salah satu daripada cara dunia untuk mengatakan bahwa saya sudah berjaya. Tetapi saya pikir kita perlu holistik juga di dalam apapun yang dilakukan, integral. Daripada situlah perkataan integrity itu. Kita harus seluruhnya dalam hidup secara holistik kita melihat kepada kejayaan itu seperti itu. Tidak hanya sekadar mencapai KPI, tetapi lebih kepada terus di dalam hubungan kita yang berintegriti dengan Tuhan. Baik, terima kasih Dr. Gerard untuk tambahan tersebut.
bukan sahaja sekadar mencapai KPI ataupun Key Performance Indicator, tetapi kita terus mempunyai hubungan dengan Tuhan dan terus kuat dan terus bertumbuh, dan itulah kejayaan yang sebenar. Sebab seperti yang kita telah sentuh juga di episode lalu, apa gunanya kita mencapai seluruh dunia? Itu yang dilihat dilema sebentar tadi. Wah, saya melihat orang-orang ini yang tidak pun menggunakan ataupun mengikuti nasihat-nasihat Alkitab tetapi berjaya. Saya juga itu yang saya inginkan. Dan itu yang Pastor Minsun juga sebut sebentar tadi, sedikit lagi kakiku terjatuh karena melihat orang-orang seperti ini. Itu saya percaya di dalam Mazmur. Tetapi saudara, kejayaan yang sebenar adalah kejayaan di surga. Dan itulah yang sebenarnya berbalik kepada inti daripada kita menjadi pengurus untuk Tuhan, yaitu dengan iman meletakkan Tuhan yang pertama. Dan kita melihat sebentar tadi, merancang itu memang penting. Dan ada langkah-langkah dan nasihat yang kita boleh ambil. Namun apapun perancangan yang kita lakukan untuk kejayaan itu, kita lakukanlah semua itu dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan kita lakukan semua in Christ, itu yang kita sebut juga sebentar tadi ya. Jadi terima kasih kepada semua para panel untuk perbincangan Randau Kehidupan episode kali ini. Ada tambahan terakhir dari para panel? Oke, rasanya sudah tidak ada. Baik, terima kasih kepada para panel sekali lagi. Dan terima kasih kepada semua saudara dan saudari yang sudah menyertai. Tapi saya melihat Pastor Brian sudah bersedia dengan segmen nyanyian Randau. Silakan Pastor Brian. Ya, saya percaya untuk beroleh kejayaan di dalam kehidupan kita, pertama-tama sekali kita haruslah boleh mempersembahkan diri kita terlebih dahulu dengan penuh dedikasi dan komitmen kepada Tuhan, mempersembahkan diri kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Saya percaya lagu persembahanku itu ramai yang sangat menyukai lagu itu ya. Jadi saya akan hanya menyanyikan chorusnya saja. Lain pula bunyi ini gitar. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih Pastor Brian untuk segmen nyanyian Randau. Semestinya kita sangat diberkati karena Tuhan begitu menyayangi kita dan memberikan kita, mengamanahkan kita apa yang kita miliki. Dan memang tidak dinafikan kita membuat perancangan untuk kejayaan. Tapi seperti yang kita katakan sebentar tadi, kita dahulukan Tuhan dan kita terus beriman. Dan kejayaan dunia bukan itu yang kita inginkan, melainkan kejayaan di dalam hubungan kita dengan Kristus. Jadi terima kasih sekali lagi kepada semua para panel. Kita akan berdoa saat ini. Saya akan menjemput kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk perbincangan Randau Kehidupan episode kali ini. Kami akui dan kami sadar bahwa kadangkala melihat kepada kejayaan dunia, kami hampir terpeleset, hampir terjatuh, mengikuti jalan dunia, ingin mencapai kejayaan yang sementara. Kami lupa Tuhan, bahwa kejayaan di dunia
apapun itu, harta benda dan sebagainya, itu tidak bermakna sekiranya kami kehilangan kehidupan yang Engkau telah sediakan bagi kami. Saya doakan setiap persatu kami di sini dan juga para viewers, kiranya Engkau terus membimbing dan menyertai setiap persatu kami di sini, mengajar untuk meletakkan Engkau sebagai yang pertama, karena kami adalah pengurus-pengurus-Mu di dunia ini, dan kami ingin belajar dan ingin menjadikan Engkau yang pertama dalam kehidupan kami. Dan apapun perancangan untuk kejayaan yang kami lakukan itu, biarlah Engkau turut dimasukkan di dalam perancangan dan sentiasa diutamakan dalam kehidupan kami. Dan kami sadar juga bahwa masing-masing kami mempunyai cabaran-cabaran kami. Mungkin yang lain mempunyai cabaran di dalam keluarga, mungkin yang lain mempunyai cabaran di dalam keuangan dan sebagainya. Oh Tuhan, kami berserah kepada Engkau, Tuhan pencipta langit dan bumi, yang begitu mengasihi, begitu berkuasa. Kami mohon Tuhan, Engkau memberi campur tangan dalam kehidupan setiap persatu yang hadir, setiap para panel, tim Hope Channel, dan juga para viewers, dan diri saya sendiri. Biarlah kami masing-masing dapat kuat di dalam hubungan kami dengan Kristus, dapat terus bertumbuh dan mencapai kejayaan yang sebenar, sehinggalah kami terus setia menanti sehingga kedatangan Kristus yang kedua kali. Terima kasih Tuhan untuk perbincangan Randau kali ini. Kami doakan semua ini hanya dalam nama Yesus, Juru Selamat kami semua. Amin. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan pada kita semua. Saya ingin membaca satu komen di sini dari Inek Embun. Amin. Thank you very much, pastors. Thank you very much. Terima kasih sebab hadir bersama-sama dalam episode yang ke-8. Wah, kita sudah sampai di episode ke-8. Tidak lama lagi penghujung musim ini. Namun jangan lupa untuk terus bersama-sama di episode yang seterusnya. Minggu hadapan hari Kamis, pukul 8 malam masa Malaysia, di Facebook Hope Channel Asia Tenggara. Selamat malam dan Tuhan memberkati.